Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah penghakiman ilahi bagi para pemimpin jahat. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yehezkiel 11 ayat 1 sampai ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antara mereka kulihat Yaazania bin Azur dan Pelaca bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini, yang mengatakan, bukankah belum lama berselang, rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk, dan kita dagingnya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Apa isi firman Tuhan ini dan tentang apa? Bacaan firman Tuhan hari ini merupakan kelanjutan dari penglihatan Yehezkiel yang dimulai di Yehezkiel 8. Dia secara fisik tetap berada di Babel, tetapi Tuhan memberinya penglihatan tentang kerusakan rohani Yerusalem dan tanggapan Tuhan terhadapnya, baik penghakiman atas para pemimpin jahat maupun kepergian kemuliaan Tuhan dari bait suci dan dari Yerusalem. Ada sekelompok pria, sebanyak 25 orang, sebelumnya telah disebutkan dalam Yehezkiel 8 ayat 16, yang berdiri membelakangi bait suci dan menghadap ke gerbang timur untuk menyembah matahari. Dan Yehezkiel melihat Yaazania dan Pelaca di antara mereka. Keduanya adalah pemimpin bangsa. Inilah para pemimpin rohani dan pemimpin bangsa yang merencanakan kejahatan dan memberikan nasihat yang jahat di kota Yerusalem. Meskipun Yaazania dan Pelaca berada di antara kelompok itu, mereka semua adalah para pemimpin jahat dari kota yang jahat di mata Tuhan. Dalam perikop Yehezkiel 11 ayat 1 sampai ayat 3 hari ini, kita melihat pesan yang kuat dari Tuhan tentang konsekuensi dari kepemimpinan yang jahat. Para pemimpin di Yerusalem telah menjadi rusak dan menyesatkan orang-orang, menyebabkan mereka berpaling dari Tuhan. Perikop ini berfungsi sebagai peringatan bagi para pemimpin saat ini tentang tanggung jawab serius yang harus mereka pimpin dengan integritas dan kebenaran. Tuhan berbicara melalui Yehezkiel dan menyatakan penghakiman ilahinya atas para pemimpin jahat di Yerusalem. Penghakiman ilahi ini tidak hanya terbatas pada para pemimpin itu, tetapi meluas ke seluruh bangsa juga. Tuhan adalah Allah yang adil, dan tidak akan mentolerir kejahatan dan kerusakan pada umat-Nya. Ketika para pemimpin menjadi korup dan menyesatkan rakyat, mereka mendatangkan kehancuran atas diri mereka sendiri, dan atas orang-orang yang dipimpinnya. Para pemimpin di Yerusalem telah menjadi begitu rusak, sehingga Roh Kudus telah pergi dari mereka, yang menyebabkan kehancuran mereka. Ini berfungsi sebagai pengingat serius akan kuasa dan pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita, dan konsekuensi dari berpaling dari Tuhan. Ketika pemimpin memimpin dengan integritas dan kesalehan, mereka akan membawa berkat dan kedamaian bagi rakyatnya. Tapi, ketika mereka memimpin dengan niat jahat, mereka membawa kehancuran dan kekacauan. Pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan dampak yang mereka berikan pada mereka yang dipimpinnya. Dalam kasus para pemimpin di Yerusalem ini, mereka telah menjadi rusak dan membawa umat menjauh dari Tuhan. Tuhan meminta pertanggungjawaban mereka atas tindakan mereka dan menjatuhkan penghakiman atas mereka.
Pemimpin hari ini juga harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka dan dampak yang mereka berikan pada mereka yang dipimpinnya. Tuhan menginginkan pemimpin yang akan memimpin dengan integritas dan kesalehan, bukan hanya untuk keuntungan mereka sendiri, tetapi untuk keuntungan orang yang mereka pimpin. Pemimpin yang memimpin dengan hati untuk Tuhan dan keinginan untuk melakukan apa yang benar, akan membawa berkat dan kedamaian bagi rakyatnya. Di satu sisi, Tuhan akan memberkati mereka yang memimpin dengan kesalehan, dan di sisi lain, Tuhan akan menghakimi mereka yang memimpin dengan niat dan nasihat-nasihat jahat. Roh Kudus adalah sumber kekuatan dan bimbingan bagi para pemimpin. Ketika para pemimpin mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin dan membimbing mereka, mereka akan diberdayakan untuk memimpin dengan integritas dan kebenaran. Roh Kudus akan membantu para pemimpin untuk membuat keputusan yang menghormati Tuhan dan akan membawa berkat bagi mereka yang dipimpinnya. Ketika para pemimpin berpaling dari Roh Kudus, mereka menjadi tidak berdaya dan kepemimpinan mereka menjadi rusak. Pemimpin yang telah menjadi korup harus bertobat dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Tuhan berbelas kasih dan ingin memulihkan mereka yang tersesat. Pertobatan adalah langkah pertama dalam memulihkan hubungan yang benar dengan Allah dan untuk menjadi pemimpin yang saleh. Ketika para pemimpin bertobat, Tuhan akan mengampuni mereka dan memberdayakan mereka untuk memimpin dengan integritas dan kesalehan. Orang-orang yang dipimpin memiliki peran untuk dimainkan dalam meminta pertanggungjawaban dari pemimpin mereka. Mereka harus meminta pertanggungjawaban pemimpin mereka atas tindakan mereka dan menuntut agar mereka memimpin dengan integritas dan kebenaran. Orang-orang ini harus juga berdoa untuk para pemimpin mereka dan mendukung mereka dalam upaya mereka untuk memimpin dengan hati kepada Tuhan. Ketika orang-orang yang dipimpin dan para pemimpin bekerja sama, mereka dapat membawa berkat dan kedamaian bagi seluruh komunitas mereka. Firman Tuhan ini berfungsi sebagai panggilan yang sama untuk bertindak bagi para pemimpin maupun orang-orang yang dipimpin. Para pemimpin harus memimpin dengan integritas dan kesalehan, mencari bimbingan Roh Kudus dalam keputusan mereka. Orang-orang yang dipimpin harus meminta pertanggungjawaban pemimpin mereka dan menuntut agar mereka memimpin dengan hati untuk Tuhan. Bersama-sama, para pemimpin dan orang-orang yang dipimpin dapat membawa berkat dan kedamaian bagi seluruh komunitas mereka yang akan memuliakan Tuhan. Kesimpulannya, pesan penghakiman ilahi bagi para pemimpin jahat menurut Yehezkiel 11 ayat 1 sampai ayat 3 ini berfungsi sebagai peringatan bagi para pemimpin dan orang-orang yang dipimpin pada masa ini. Pemimpin harus memimpin dengan integritas dan kebenaran, dan orang-orang yang dipimpin harus meminta pertanggungjawaban pemimpin mereka. Ketika para pemimpin dan orang-orang yang dipimpin bekerja sama, mereka secara bersama-sama dapat membawa berkat dan kedamaian bagi komunitas mereka. Apa pesan Tuhan untuk kita? Pesan inti dari tema penghakiman ilahi bagi pemimpin jahat menurut Yehezkiel 11 ayat 1 sampai ayat 3 bagi kita hari ini adalah bahwa pemimpin harus memimpin dengan integritas dan kebenaran dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka dan berdampak pada mereka yang dipimpinnya. Tuhan menginginkan pemimpin bangsa maupun pemimpin rohani akan memimpin dengan hati murni bagi Tuhan dan membawa berkat bagi seluruh umat Tuhan. Namun,
Ketika para pemimpin menjadi rusak, dan memimpin dengan niat jahat, mereka mendatangkan kehancuran dan kekacauan, dan Tuhan akan menghukum mereka. Roh Kudus adalah sumber kekuatan dan bimbingan bagi para pemimpin, dan pemimpin harus mencari bimbingan Roh Kudus dalam mengambil keputusan mereka. Orang-orang yang dipimpin juga memiliki peran dalam meminta pertanggungjawaban pemimpin mereka dan mendukung mereka dalam upaya mereka untuk memimpin dengan hati untuk Tuhan. Pesan penghakiman ilahi ini berfungsi sebagai peringatan baik bagi para pemimpin maupun orang-orang yang dipimpin untuk berjuang demi kebenaran dalam semua yang mereka lakukan dan untuk memuliakan Tuhan dalam semua yang mereka lakukan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Sebagai pemimpin, kita harus memimpin dengan kejujuran dan keadilan, mengutamakan kebutuhan rakyat maupun umat, dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Sebagai pemimpin, kita harus terus-menerus mencari bimbingan Roh Kudus dalam pengambilan keputusan kita, dan membiarkan Roh Kudus membimbing kita dalam kepemimpinan kita. Sebagai pemimpin, kita harus memimpin dengan memberi contoh, menunjukkan komitmen pada kesalehan dalam kehidupan kita sendiri, yang akan mengilhami orang lain untuk melakukan hal yang sama. Di sisi lain, sebagai orang-orang yang dipimpin, kita harus meminta pertanggungjawaban pemimpin kita, menuntut agar mereka memimpin dengan hati murni untuk Tuhan, dan berkomitmen pada keadilan dan kebenaran. Sebagai orang-orang yang dipimpin, kita harus mendukung dan mendorong para pemimpin yang memimpin dengan integritas dan kesalehan, dan membantu mereka mendatangkan berkat dan kedamaian bagi seluruh rakyat dan umat Tuhan. Sebagai orang-orang yang dipimpin, kita harus berdoa untuk para pemimpin kita, meminta Tuhan untuk memberi mereka hikmat dan bimbingan dalam kepemimpinan mereka. Sebagai orang-orang yang dipimpin, kita harus berani menentang kejahatan, menolak untuk tetap diam di hadapan kasus-kasus korupsi dan ketidakadilan. Sebagai pemimpin dan yang dipimpin, kita harus melayani Tuhan dengan sepenuh hati, mengikuti perintah-perintah-Nya, dan berusaha memuliakan Dia dalam semua yang mereka lakukan. Para pemimpin dan yang dipimpin, semuanya harus mengupayakan perdamaian, bekerja sama untuk membawa penyembuhan dan rekonsiliasi ke komunitas mereka. Baik pemimpin maupun yang dipimpin, semuanya harus percaya kepada Tuhan, mengandalkan bimbingan dan dukungannya dalam segala hal, mengetahui bahwa Dia selalu bersama mereka. Doa hari ini. Tuhan Yesus, kami memohon bimbingan dan kebijaksanaan Tuhan dalam kepemimpinan kami. Bantu kami untuk memimpin dengan integritas dan kesalehan, menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kami sendiri. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat membuat keputusan yang bijak dan membawa berkat bagi komunitas kami. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, agar mereka dapat memimpin dengan hati yang tulus dan berkomitmen pada kesalehan. Bantulah mereka untuk mencari bimbingan Tuhan dalam semua yang mereka lakukan, dan beri mereka kekuatan untuk melawan kejahatan. Kami berdoa untuk perdamaian di komunitas kami, dan meminta Tuhan membawa kesembuhan dan rekonsiliasi di mana terdapat perpecahan. Bantu kami untuk bekerja sama, untuk membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan untuk menghormati Tuhan dalam semua yang kami lakukan. Kami percaya pada Tuhan, dan tahu bahwa Tuhan selalu bersama kami.
Bantu kami untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dan untuk mengikuti perintah Tuhan dalam semua yang kami lakukan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.